Dunia politik penuh dengan intrik. Dunia politik penuh dengan intrik. Senggol sana, senggol sini, itu sudah lumrah. Dunia politik, dunia binatang, dunia pesta pora para binatang berjoget dengan asik. Terima kasih. Udah nih, mulai nih. Oke, kita mulai. Oke, kembali lagi di Andrew and Talk. Bagus. 50. Bagus. Ya, oke, para konstituen. Hari ini di Political Media kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin saja tabu, tapi bisa juga tidak tabu. Kita akan bicara tentang 2024 yang muda bisa apa. Oke, untuk mempersingkat waktu hari ini kita sudah punya bintang tamu yang dahsyat. Anak muda bergairah, banyak komunitas, penyuka media sosial, dan banyak hal. Nanti kita akan ulik secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, kita panggil kawan Apip. Kami persilakan. Boleh duduk nih? Boleh dong. Nggak mungkin berdiri dong. Oke, terima kasih. Ini dia kawan Apip. Andi Muhammad Raihan Apip Harun, betul? Terbalik. Ayo, dong, terbalik. Mohon maaf. Andi Muhammad Apip Raihan Harun. Yes. Ya, betul. Exactly. Oke, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kawan Apip. Hari ini beliau berstatus sebagai anggota DPRD Kota Samarinda. Yap. Periode 2019-2024. Oke. Kalau boleh tahu kawan, Komisi 1. Asik deh, kawan. Kawan nih, kawan saya nih, men. Cuy. Sebelum masuk ke tema nih. Oke. Pengen tahu, sebelum terjun ke dunia politik, seorang Apip ini, informasi yang aku kumpulkan, katanya menyelesaikan SMA di luar negeri, betul? Iya, SMA di Singapura. Singapura. Yang uang jajannya 5.000 diam, oke? Singapura berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Ngapain? Jauh sekali ke Singapura. Fakir ilmu, Pak. Fakir ilmu. Oke, fakir ilmu. Mungkin kurikulum SMA di sini belum belajar Pitagoras. Kita di sana sudah mulai Pitagoras. Ya, lebih cepat setahun lah. Kenapa Singapura? Pilihan orang tua kah atau? Pertama pilihan Afif, awalnya basa-basi lah. Papa itu hari ngenalin ke temannya ada di Jakarta, pengusaha. Ketemu anaknya kebetulan sekolahnya di Singapura. Habis itu ya nanya-nanya lah Singapura gimana, enak dan segala macam. Papa bilang, ya ntar kalau nilai ujian nasionalnya bagus, nggak apa di Singapura. Entah kenapa si bodoh ini hasilnya bagus, nomor 1 di antara 5 kelas pada saat itu. Oke. Jadi dapat penghargaan dari sekolah, dari SMP 1. SMP 1 di Samarinda, oke. Makanya kaget juga kan. Ya udah keluar itu, ya nggak tahu juga tiba-tiba papa mungkin ingat seminggu setelah kelulusan ada penghargaan itu, langsung papa pulang malamnya itu ingat banget, pulang duduk samping bilang, "Viv, kamu ntar minggu depan ke Singapura belajar bahasa Inggris dulu di sana 3 bulan, nyambi SMA di sana." Oke, nyambi ya. Nyambi. Without itu sama sekali nggak ada knowledge bahasa Inggris. Nyambinya di Singapura ya. Oke. Nyambi loh, nyambi.
3 tahun di Singapura tuh jago pasti Apanya nih? bahasa Jepang. Ya, kehidupan di sana dong. Oh enggak. Iya, kehidupan di sana 3 tahun di Singapura. Ya enggak, awalnya enggak lah. Oke. Enggak bawa sama sekali, enggak tahu bahasa Inggris. Buta. Ya, I know beberapa bahasa Inggris tapi enggak fluently ngomongnya enggak. Oke. Jadi ditinggal sebulan pertama itu beli makan aja nunjuk. Untungnya kayak warteg kan di sana, jadi otomatis mesin gitu. Tapi kan karena keterpaksaan hidup, jadi harus belajar bahasa Inggris. Oke, which is literally gitulah ya. Ya, itu- Which is literally. Oke, ada pengalaman yang paling diingat selama di Singapura? Banyak banget. Bagian yang mana nih ya? Apa aja, mana yang paling berkesan sehingga kayaknya nggak mungkin diulang deh pada saat itu, atau Pernah nggak makan 4 hari kayaknya itu. nggak makan 4 hari gara-gara Nggak dikirimin duit. telat dikirimin duit. Telat dikirimin duit. Pelit orang tuanya. Nggak pelit. Oh, nggak pelit. nggak Oke. Saya kira orang tuanya Pertama pelit. lupa. Lupa, Terus yang oke. kedua kalau nggak salah pas itu bertabrakan dengan tanggal merah di Indonesia. Ah, Jadi bank tutup. Jadi Bang tutup. nggak makan Pak. Jadi harus ya ngumpulin duit receh lah. Terus nebeng ngemis sama temen gitu. Enggak dong, bukan mental gue banget tuh. Sik. Di sana Jadi pakai uang receh, bener-bener pakai uang receh. Beli Milo tiap hari, Milo aja. Jadi Milo aja diminum tiap hari. oke. Sesedih itu. Sesedih itu. Jadi nggak seperti orang bayangin gitu. Ya ada back song sedih nggak? Biar Nggak nangis. usah juga. Biar nangis. Sedih banget. Nggak usah juga. Iya, 4 hari nggak makan tapi minum itu. Minum lah Pak. Minum. Lagian kan di Singapura airnya dari keran langsung bisa diminum. Oh iya. Nggak perlu beli air kita. Tapi kok kita nggak ketemu ya? Beda angkatan kayaknya. Oh iya. Saya angkatan laut, Bapak angkatan udara kan. Iya lagi. Iya lucu lagi. Tahun berapa itu, kawan? Tahun berapa ya Singapura itu 2011 sampai 2014 berarti. Iya. Pantas nggak jumpa ya. 11 akhir kayaknya ke sana. Pantas nggak jumpa kita ya. Lupa. Pokoknya 2014 Sekitar tahun lulus. itu. Tapi ada yang kawan konstituenku tidak mengetahui. Sebenarnya kawan Apip ini kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? 97 97. 1997. 1997 Ntar berarti. 97 ini lagi tua banget. Iya, 1997 betul dong. Yes. Berarti sekarang 25, 26, Hampir 26. hampir 26. Insya Allah September 26. Oke, September. Ingat ya, September 26 tahun. Yes. Muda masih ya? Muda sekali. Nah, terus Alhamdulillah. pernah dapat cerita selama di Singapura katanya pernah ngumpulin dolar. Mungkin cerita yang sama kali ya. Ngumpulin dolar untuk apa gitu. Bener gak sih? Ya, Untuk beli sesuatu yang gak diizinkan orang tua. iya. Pernah ya? Pernah. Ya? Wow. Katanya pernah jualan juga. Di Singapura pernah sambil jualan. Pernah sama Yun Moon ya, teman Singapura pernah. Jualan apa itu kalau boleh tahu? Banyak hal. Contoh, aku sama Yun Moon itu yang paling nggak bisa dilupain itu salah satunya, kan Yun Moon itu guru bahasa Inggris awalnya. Oke. Awalnya bahasa Inggris, terus udah fasih bahasa Inggris, maju jadi guru matematika dia. Karena memang dia kebetulan lulusan universitas ternama di Singapura dan memang anak pintar, jadi bisa macam-macam. Setelah itu dekat, ya udah habis itu contohnya misalnya ada ujian nih next week atau next term-nya. Oke. Teman-teman yang pada nggak ada apa ya bahasa Indonesianya. Kalau kita di sana bilangnya tuition, di sini mungkin guru les. Oh, oke. Aku jadi kayak marketingnya dia. Oh, oke. Salah satunya. Itu yang Oh, jadi ini ada kawan pinter punya kelebihan dibisnisin. yes. Oh. Tapi atas persetujuan bersama. Oke. Jadi kawan ini dibisniskan ya. Yes. Oke. Setelah ke Singapura Tapi B2B karena B2B, yes, B2B. oke. Setelah dari Singapura selesai melanjutkan kuliah di Di Makassar. Makassar. Di
Di Universitas Muslim Indonesia, Alma Mater Hijau. Oke, Umi. Fakultas Hukum dong. Fakultas Hukum 7 tahun? Enggak. 4 tahun. Iya. 4 tahun juga. Harusnya kan paling cepat 3 tahun 8 bulan Oke. ya. Telat 1 semester oke lah. Oke. Kenapa milih di hukum? Nggak minta maaf aja gitu. Lucu lagi ya. Aduh. Iya, kenapa Fakultas Hukum? Karena pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Pasal 1 kamus. Pasal 1 Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Iya, aku nggak baca lagi itu. Emang dari dulu udah fashionnya di hukum. Passion memang dari awal menginginkan gitu. Aku harus Fakultas Hukum. Yes. Supaya jadi Ya pertama awalnya sih cita-citanya pengen ngebantu orang-orang yang nggak punya biaya untuk yes. Dan sekarang concernnya di sana juga. Ya masih berlanjut kan gitu sekarang masih lanjut. Cuman kan sekarang karena fokus ke kadang masih ngurus sih tapi lebih sering ngurus konstituen sekarang. Dulu sebelum masuk di DPR ya ngurusin law firm. Jadi sekarang lebih aktifnya di kegiatan sebagai wakil rakyat ya. Dan itu terwujud di law firm itu. Jadi kadang ada orang yang punya kasus dan kita harus lihat dulu orangnya punya kemampuan ekonomi bagaimana, nggak langsung matok harga gitu. Kalau misalnya nggak mampu sama sekali, asalkan kasusnya bukan yang aneh ya, misalnya bukan kasus pemerkosaan dan segala macam yang bukan dengan unsur asusila, kecuali dia korban. Kalau dia pelakunya kita ya lurus sendirilah. Oke. Nah ini menarik. Tadi menyinggung sedikit tentang Apip hari ini fokusnya bekerja sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Samarinda. Nah, 2024 sebentar lagi, Februari kita akan masuk kepada kontestasi. Nah, tapi sebelum masuk kepada pertanyaan itu, mohon izin nih kawan. Ada yang mau ngantarin dolar. Kita jeda sebentar, oke? Boleh. Oke. Dolarnya kurang banyak, hidupin dulu coy. Iya dong, biar makin banyak dolarnya. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang lewat. Harus dijagain dong. Harus dijagain dong, bener dong. Kita masuk ke pertanyaan terakhir tadi yang belum terjawab. Tentang ada satu stereotip di 2024 yang muda bisa apa? Menurut pandangan kawan Apip. Seperti apa? Di pertarungan ya, di kontestasi pileg, pilkada, yang muda bisa apa kira-kira? Bisa banyak hal of course. Yang paling penting tuh mereka harus pertama terjun ke politik dulu lah. Nggak bakal tahu caranya bertarung kalau kata Sun Tzu. Nggak bakal tahu caranya bertarung kalau kita nggak pernah bertarung. Of course dong. Satu, yang kedua, aku tuh punya cita-cita di dalam parlemen itu sembarang apapun partainya, kita punya koalisi sendiri anak muda, karena biasanya anak muda itu di parlemen dianggapnya kemarin sore. Ya, kemarin bocah sore. Lah ya. Bocah kemarin sore. Aku udah proof ke teman-teman DPR. Sudah pernah merasakan langsung, punya pengalaman. Dianggap anak kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. But they see yang belum pernah dia lihat gitu. Jadi ya udah. Berarti poinnya adalah untuk menemukannya kita harus mencobanya. Masuk ke dalam sistem. Ya walaupun di proporsional terbuka ini, demokrasi terbuka lebih luasnya, semua orang bisa maju, yang mana otomatis pragmatisnya juga lebih tinggi, cost politiknya. Tapi itu semua nggak ada hasilnya kan kalau kita nggak turun ke lapangan langsung. Betul. Dan kawan Apip berharap bahwa
next di 2024 tuh banyak anak muda yang bertarung dan jadi. Sehingga ada koalisi anak muda sendiri, lintas partai begitu ya? Yes. Koalisi anak muda lintas partai. Iya. Wow. Bisa. Bisa kan kepentingan pimpinan partai beda-beda. Apa bisa ngebentuk koalisi sendiri? Ya itu makanya kebanyakan kita yang biasanya orang membahas sesuatunya di depan meja, kita di belakang meja, kita di bawah meja. Nanti pas di dalam forum, ya itu dia surprise gitu loh. Oke, artinya secara tidak langsung iklim politik kita hari ini masih mengakui bahwa ada gap antara yang muda dan yang tua. Yang muda nggak bisa apa-apa, yang tua jauh lebih jago, begitu ya? Masih ada stigma itu? Masih, tapi ada unsur positifnya juga. Kita nggak bisa ngilangin yang senior. Okay. Kita masih butuh bimbingan mereka lebih wise. Kita kan lebih ke mungkin cepat mengambil tindakan tanpa berpikir apa solusinya. Ya tapi bagaimanapun anak muda tetap diperlukan karena kreativitas kita kan beda dengan gagasannya. Politik gagasan itu pasti beda. Jadi argumentasinya lebih kepada pertarungan gagasan begitu ya? Yes, pertarungan gagasan. Nah, berikutnya, Apip maju lagi 2024? Maju dong, insyaallah. Maju lagi? Maju lagi. Yakin ya? Yakin. Apa yang sudah disiapkan? Apa nih? Apa yang sudah disiapkan untuk bertarung di 2024? Nggak ada persiapan yang signifikan. Nggak ada persiapan khusus gitu? Nggak ada. Apa nyiapin kado apa gitu ya kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Dan yakin bisa terpilih lagi? Harus yakin. Harusnya ya? Harus yakin, bukan harusnya, harus yakin. Setelah melalui tahapan demi tahapan, mungkin kerja-kerja politik selama 2-3 tahun belakangan ini, kerja-kerja politik entah melalui proses penganggaran, proses pengawasan di DPR, kemudian bertemu langsung, turun, bertemu dengan konstituen. Seoptimis apa bisa duduk lagi kira-kira? Bisa terpilih kembali? Seoptimis ya, nggak tahu ya, ini pandangan masyarakat. Mereka mengatakan banyak loh Pak anggota dewan yang bahkan mereka pun nggak pernah lihat wajahnya, cuman lihat ketika pemilihan umum aja. Banyak. Oh, rahasia umum itu kayaknya ya? Iya mungkin ya. Datangnya 5 tahun sekali begitu ya. Giliran perlu, hai pilih saya. Sudah gitu. Duduk Anda siapa gitu ya. Gitu, iya. Oke. Dan ya saya tidak kemana-mana tadi maksudnya ya. Tapi itu yang menarik adalah selemah itukah suara anak muda di parlemen kita hari ini? Oh enggak dong. Ini terlepas dari ini ya, dari partai, dari pribadi. Kita bicara secara Indonesia. Kemarin partai PSI kan berhasil membawa citra anak muda di 2019. Kita harus diakuin dong. Kita harus diakuin. Gerindra juga berhasil. Banyak anak mudanya? Lumayan. Di DPR RI ada Bang Budi. Budi Satrio Jiwandono muda. Iya, masih muda. He's smart juga. Di provinsi banyak ya, ada Reja Valepi, ada Kariza. Di 2024 nanti Gerindra banyak mempersiapkan caleg-caleg muda? Oh iya. Sejauh ini sudah, aku udah mulai brainstorming teman-teman. Maju aja. Jadi ada upaya perebutan kekuasaan dari anak muda ini yang dilakukan aku selalu bilang sama teman-teman, nggak harus Gerindra. Kalian mau di partai mana aja terserah. Tapi kan ada image bahwa politik itu manut. Kalau nggak manut ya kita disikat gitu ya. Jadi sejauh mana anak muda bisa berekspresi kalau lagi-lagi keputusan tetap di pusat. Anak muda gagasannya A nih, pusat bilang B. Ya itu kelemahan dari sistem kepartaiannya. Tapi alhamdulillah di Partai Gerindra, di Gerindra itu kita bahkan di dalam ikrar kadernya juga disebutkan yang penting kita harus berguna bagi masyarakat. Itu aja sih.
Berarti yang nggak berguna diganti dong. Iya kan, buat apa Nggak dipertahanin? boleh daftar dong yang nggak berguna dong. Bicara Gerindra 2024 di Samarinda deh. Ya. Kenapa tuh? Pemenang nggak kira-kira? Insya Allah pemenang. Insya Allah Insya pemenang. Allah pemenang. Ada beberapa kader partai yang ya punya elektabilitas untuk masuk ke dalam parlemen. Ini masih boleh daftar nggak sih? Biar ini teman-teman tahu gitu, para konstituen tahu. Masih buka nggak di pendaftaran caleg di Gerindra ini? Itu sih kurang tahu ya. Maksudnya bukan pimpinan kita. Oke. di Gerindra. Tapi kalau mau yang nyari tahu informasi di Wakil mana? ketua umum sih di DPC, cuman kan wakil ketua umum bukan pengambil suara tertinggi, oke. masih Pak Ketua. Jadi, Kalau teman-teman di luar sana mau mendaftar atau minimal mencari informasi begitu, kemana? join aja, kalau di Gerindra ke Tidar aja dulu, saya partai. Oke, di Gerindra ada sayap-sayap partai gitu ya. Yes. Di semua tingkatan ya, bahkan. Semua tingkatan. semua Oke. tingkatan. Nah, kemudian untuk pengambil keputusan, Anak muda kayaknya lebih bagus di kota dulu deh. Coba dulu. kenapa? Yang ada yang bisa ke DPR RI kok, kenapa harus main di kota dulu? Belajar dong. Oh, belajar, oke. Nanti DPR RI hahayu. Iya. Di kota dulu, di kota lu bisa nggak ngadepin permasalahannya. Bener. Kan permasalahannya bukan cuma permasalahan konstituen. Bener, Dengan OPD juga kadang iya. Betul. Nanti sampai di DPR RI ketemunya langsung menteri. Bener. Nanti hahayu lagi. Bener. Nah, kawan Apip, punya tokoh idaman nggak? Tokoh politik yang digandrungi? Oh, kalau Indonesia, tokoh politik Indonesia pastilah. Nggak usah jauh-jauh, Pak Prabowo pasti. Pak Prabowo Subianto, jelas. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus the founding father ya, the founding father The founding Gerindra. fathers Gerindra. Oke. Di luar? Di luar Trump mungkin? Oh, Trump. Mengejutkan. Oh Oke. iya, Trump. Karena Trump itu kan dari spektrum satu, dia pindah tuh dari spektrum A ke spektrum B. Tapi dia bisa menahankan individualismenya dibandingkan konstitusinya dia. Yes. Itu kan luar biasa ya. Tapi seorang bilioner tapi dikagum-kagumkan oleh para pekerja industrial. iya. Walaupun pola pemilihan di Amerika berbeda dengan di kita dong. Beda. Walaupun sama-sama menganut demokrasi. Tapi kan pilihan elektoral di sana kan berbeda. Yes. Distrik, pendekatannya distrik. Kalau kita Benar. kan one man one food. Yes. Agak berbeda kali ya. Berbeda. Pemikiran apa dari seorang Pak Prabowo yang menarik sehingga membuat Apip tuh kagum? Beliau itu pertama muda sudah mengabdi kepada negara. Oke. Di TNI. Ini terlepas daripada partai ya, ini Ya, karena emang oke. kagum aja karena sering baca buku-bukunya beliau juga. Pertama beliau itu dari muda udah mengabdi kepada negara, terus yang kedua bayangkan berapa kali gagal menuju presiden, beliau tetap memperjuangkan dan bahkan ikut bergabung kepada koalisi yang sekarang bukan karena cari aman, karena memang cita-cita beliau itu karena saya kan pernah di Hambalang, Pak, 2 minggu digodok di sana, digojlok untuk menjadi anggota dewan yang amanah di Gerindra. Jadi tahu persis lah beliau itu gimana. Disanguin itu 2 minggu itu disanguin. Sanguin apa? Dapat sangu gak? Nggak Apa dapat, nggak Pak. ada ya? Nggak Kayak ada. tentara, Pak. Oh, di barak begitu Di ya, barak, makannya makan bareng, nggak boleh makan sendiri, Nggak boleh bawa kendaraan juga nggak informasinya ya? boleh. HP aja bolehnya malam. Itu pun signalnya, aduh. Hambalang itu kan luas sekali ya. Itu di kediaman pribadi beliau kan Di ya? kediaman pribadi beliau dedikasikan buat kader Partai Gerindra. Oke. Ini iklan. Suara motor lewat. Oh, iklan. Karena dekat dengan jalan. Ya. Iya. Kalau jauh nggak kedengaran. Yes. Karena kebetulan dekat aja. Itu nggak jadian ini. Aku dari mana jawabnya lagi? Ada ya? Masih ada ya? Tipis tapi ya tipis nggak apa ya. Oke. Ada fenomena di dunia, oke di Indonesia lah ya. Mungkin bahasanya aji mumpung kali ya.
bahwa ada kelebihan di kita karena dekat dengan kekuasaan, karena kita anak pendiri partai, anak ketua partai, anak kepala daerah, sehingga kita memiliki karir politik yang bagus, mudah, menjadi lebih mudah. Ada stigma itu. Nah, kebetulan ini nggak tahu kenapa kok bisa kejadian gitu. Kebetulan kawan kita ini, kawan Apip ini merupakan putra dari kepala daerah ya, putra dari kepala daerah. Nah, apakah itu kemudian berpengaruh pada tingkat elektabilitas, popularitas seorang Apip pada saat mencalonkan diri di legislatif? Tapi tunggu dulu, jangan dijawab dulu karena kita mau ambil dolar lagi sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Coba yang ngomong gitu orang yang bapaknya bukan anggota DPR, coba, atau bukan punya partai, ya, coba aja gitu, atau bukan anggota DPR gitu. Saya orang tua bukan siapa-siapa, nggak punya partai apa-apa, masuk politik, emang gak minta duit sama partai, goblok. Oke konstituen, banyak dolar yang kita dapat. Banyak ya? Banyak kali, banyak banget pokoknya. Amin. Aduh, insya Allah. Lanjut ke pertanyaan tadi yang tertunda, kawan. Yes. Kira-kira ada keuntungan tersendiri nggak? Privilege atau apa gitu? Nggak bisa dipungkiri ya dong. Maksudnya dompleng nama bapak itu pasti. Iya dong. Betul. Nggak boleh munafik lah soal hal itu. Jadi bukan karena saya anak kepala daerah, ketua partai, lantas politiknya mulus, enggak, tetap turun ke masyarakat. Dan papa itu juga nggak pernah apa ya, nggak pernah mendidik secara langsung. Nggak yang ngajarin banget gitu. Iya, jadi harus Afif yang ke beliau tuh. Ngeliat, memahami, Yes, gitu. memahami. Respect, Pak Wali, respect. Beliau. Jadi kalau ditanya siapa politikus di Samarinda yang digemari ya papa sendiri, nggak usah jauh-jauh. Iya. Jadi nggak begitu juga, sedikit banyak bermanfaat ya. Tapi bahwa tetap ada ruang-ruang di mana Apip harus terjun langsung begitu ke masyarakat. Haruslah. Gitu. Sekarang nggak melulu tentang hadiah gift gitu ya. Enggak lah. Enggak, no. Tetap Harus dikenal masyarakat lah. Nggak boleh nggak dikenal masyarakat, dan harus ada perjuangan di masyarakatnya kan. anak kepala daerah, anak ketua partai masih harus turun, bro. Masih harus turun. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Dan bayangkan Pak, yang harusnya Papa itu kan kemarin di 2019 harusnya bisa membayarkan politikosnya Afif untuk pemilihan, tapi kan beliau karena nilai politiknya beliau tinggi dan juga rasa kebersamaannya tinggi, akhirnya bukan cuma Afif kan yang diurusin, tapi semua partai, kader partai Gerindra beliau urusin, hampir semua tuh diurusin. Memperjuangkan Gerindra. Kursi partai ya. Yes. Pasti. Jadi nggak fokusnya ke Afif. Afif itu lebih ke sama mama kan. Jadi soal keuangan juga gitu di awal. Jadi dari pure usaha sendiri juga masuk firma hukum kan. Oke. Jadi memang nggak semuanya apa-apa. Nggak serta-merta ya. Nggak serta-merta punya nama orang tua di belakang, kemudian kita bisa leha-leha, ungkang-ungkang kaki, makanya kan tiduran jadi gitu ya. Kayak tadi nih contohnya tadi pagi upacara Gerindra tuh, teman-teman yang masih muda kan pada berdiri di depan. Kebetulan karena Afif udah jadi anggota dewan,
Jadi duduknya di apa, bukan berdiri lagi di lapangan tapi duduk di apa namanya itu, Ditaruh di bawah tenda lah. Dulu Afif bilang ke mereka, dulu saya juga kayak kalian. Padahal bapak ketua partai. Bapak ketua partai, bos. Oke. Kita dijemur juga. Betul. Semuanya butuh proses. Yes. Artinya nggak ada yang orang jadi itu tiba-tiba gitu ya? Nggak ada. Tetap harus turun ke masyarakat. Harus. Siapapun dia ya, apapun background story-nya begitu. Iya, kecuali mungkin dia mau gunakan power abuse-nya yang lebih ke arah negatif, mungkin bisa. Maksudnya gimana? Ya, menggunakan power orang tuanya dia secara berlebihan. Kalau Afif kan papa emang dari dulu, dari zaman kuliah dan SMA juga didiknya tentara banget kan. Keras gitu. Keras. Jadi ya udah. Oke, berjuang sendiri gitu ya? Nggak juga berjuang sendiri. Dibantu, Cuman papa kan fokusnya terbagi tuh. Oke. Nah, kemudian kan udah jadi nih, udah dilantik, udah berstatus wakil rakyat, anggota DPR, kan banyak stigma bahwa taunya gajian doang nih, anggota nih kerjanya enggak. Nah, kalau Apip, apa yang sudah Apip lakukan khususnya di daerah pemilihan ya? Di daerah pemilihan Apip, apa yang sudah Apip berikan ke masyarakat? Khususnya dari yang mereka sampaikan bahwa, Pak Apip, kami begini loh. Tahun berikutnya nah ini ada nggak ini yang menarik. kerja-kerja begitu? Makanya ini siapa tahu banyak yang nonton, insyaallah, amin. Amin. Biar makin banyak dolarnya ya. Jadi sekarang aku mau tanya deh sama teman-teman yang nonton, seberapa banyak sih teman-teman di Samarinda tahu perwakilan mereka di parlemen? Nah, jawab di komentar. Jawab. Kalau nggak tahu, 5 deh. bobrok. Pasti banyak yang nggak tahu, yakin. 5? Dari 5 aja dari 45 anggota dewan. Pasti banyak yang nggak tahu kan. Dari 45 cuman tahu paling 5. 5 itu syukur kalau mereka tahu siapa. 4-nya nih siapa nih? Contoh. 45. Iya. Aku nggak nyampe loh jokesnya ke sana. Sumpah. Aku nggak nyampe loh. Jokesnya nggak nyampe loh. Oke. Jadi setidak terkenal itu wakil rakyat Samarinda. Ya nggak semua ya, ada beberapa. Di demokrasi terbuka ini, anak muda itu harus lebih mengenalkan dirinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih banyak tahu tentang apa sih fungsi DPR gitu. Dan anak muda juga majunya jangan cuma maju-maju aja, tapi mereka harus bawa gagasan nih, apa nih yang mereka mau bikin di DPR ntar. Jangan udah duduk terpilih, aku mau ngapain gitu. Sibuk ngebalikin yang itulah ya, pokoknya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apa yang sudah Apip lakukan untuk daerah pemilihan? Kemarin pemilihannya di Samarinda Utara. Samarinda Utara. Apa yang sudah Apip berikan? Ini jujur ya. Jadi gaji sama tunjangan DPR itu dibilang tinggi Pak. Tinggi dong. Tinggi. Kok yang lain ngakunya kecil ya? Tinggi Pak. Berapa? Harus transparan, jangan nanti kita bisikin di belakang aja. Oke. Tinggi lah. Tapi kos politik karena Afif bisa dibilang masih idealis kali ya. Jadi akhirnya keluarnya lebih. Kayak kemarin warga minta pompa air, kita belikan. Apapun lah yang selama bisa di afford, kita belikan. Tapi ada survei dari lembaga survei. Yap. Survei mana nih? Ini khusus Samarinda Utara. Oke. Terjadi tingkat penurunan banjir di Samarinda Utara. Oh iya. Itu benar? Benar. Pengakuan warga sih begitu dari hasil survei yang saya baca loh ya. Pengawasan DPR juga iya. Melalui pengawasan DPR. Kita nggak bisa bantah lah Pemkot soal itu. Oke. Artinya memang ada fokus-fokus pengerjaan, khususnya pemerintah kota kita lagi concern banget ke penanggulangan banjir. Benar. Gitu, penanganan banjir. Benar. Termasuk Samarinda Utara salah satu titik terparah dan hari ini kondisinya jauh lebih membaik ketimbang sebelumnya. Benar. Apa kontribusi Apip di situ ada? Kontribusinya ya mendorong pemerintah kota untuk memberitahu titik-titik terlemahnya mungkin sebagian lah. Contohnya kayak dari kerja-kerja pengawasan. Contoh Bengkuring.
pemerintah mencari tanah untuk membuat kolam retensi. Oke, benar. Kita bantu lah untuk mencari aset daerahnya kan. Karena Komisi 1 kebetulan pemerintahan dan hukum. Bersengketa dan segala macam ya Komisi 1 alhamdulillah berhasil sama-sama pemerintah membebaskan lahan tersebut. Mungkin dieksekusi pemerintah tahun ini kali ya. Nggak tahu kapan itu. Kolam retensi. Iya, tanahnya udah menjadi aset daerah. Udah ready. Udah. Berarti tinggal dicarikan uangnya. Uangnya juga sudah ada. Kapan dieksekusinya itu aja lagi? Itu tergantung Pak Wali Kota kan, kebijakan beliau. Oh ya, sudah ada obrolan? Apa Kapan? itu? Sama DPR sudah tapi lupa ya, karena itu udah berapa bulan yang lalu omongan itu. Pokoknya kalau nggak salah tahun ini bakal dilaksanakan. Uangnya sudah ready. Sudah. Di rumah nggak ngobrol gitu? Enggak, di rumah nggak pernah ngobrol soal politik. Soal politik, soal anak dan ayah gitu, nggak ada gitu. Teman-teman yang di balai kota mungkin tahu lah. Afif kalau mau ngomongin politik pasti ke balai kota. Oke. Kalau ngomongin masalah rumah baru di. Karena di rumah pada capek juga ya, pulang papa juga udah capek, pulang dari kantor, Afif juga gitu. Jadi kayaknya ngapain bahas politik lagi, berat banget temanya kalau di rumah. Tapi pernah nggak sebagai terlepas dari anaknya di legislatif, bapaknya di eksekutif, pernah nggak di rumah kepikiran buat entah lagi apa gitu, lagi lebaran atau apa, kan namanya anak normanya ngerengek lah ke orang tua, Pak itu Samarinda Utara tuh beresin dong. Oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Afif itu lebih ke itu tadi main ke balkot, nyari linknya sendiri. Karena memang dari dulu kebiasaan mandiri Pak. Jadi apa-apa sendiri, dikit-dikit ke balkot. Gimana nih konsultasi dengan teman-teman di balkot, gimana lintasnya, gimana apa yang harus dilalui, apa yang harus padahal kan tuh jalur khusus, lu tinggal ketok pintu selesai gitu ya. Harusnya kan papa nggak bolehin itu, nggak ngajarin yang kayak gitu-gitu dari dulu. Oh, papanya tegas di wilayah itu ya. Oh, artinya iya, jangan bawa urusan itu ke rumah. Iya, bahkan papa juga bilang 2024 lu nggak boleh bawa lurah dengan camat untuk calonin diri, lu cari cara sendiri. Gimana caranya nanti kita pikirin bareng-bareng. Oke. Yang penting jalan aja ya. Menarik ya, aku pikir banyak hal yang bisa kita ambil dari bagaimana perjuangan seorang yang notabene adalah anak dari penguasa, dekat dengan kekuasaan, kemudian harusnya dia punya all access untuk kemana saja dan meraih apa saja, tapi itu tidak digunakan, bahkan hidup merantau kemana-mana. Cuman nggak semua hal. Nggak priority gitu, nggak semua. Jadi biasanya aku gunain itu misalnya habis reses nih, ya kan uang kita juga terbatas ya, maksudnya kita nggak banyak uang, tapi kan Afif itu dari dulu pinginnya semua kemauan warga tuh kalau bisa terkabul gitu loh. Jadi ada beberapa yang bisa dimasukkan di bagian anggaran DPRD, sebagian nggak bisa dong. Nah yang nggak bisa ini biasanya Afif arahin ke dinas-dinas tertentu. Nah ini biasanya Afif gunain, tapi tetap melalui prosedur Pak, bukan yang ya melalui pengajuan. Yes, langsung ketemu orangnya, nggak by telepon, by WA tuh nggak, langsung disampaikan bahwa kalau nggak bisa ya udah berarti harus sabar, disampaikan kepada warganya dulu, sabar Pak Bu gitu, nggak yang harus ini harus, artinya nggak dimanfaatkan ya. Sayangnya bukan saya, kalau saya anak wali kota. Oke, kawan Apip, nggak terasa udah 2644 detik kita ngobrol. Berapa menit tuh? Ya setengah jam lebih lah ya. Udah cukup kali ya. Ya aku pikir kawan-kawan konstituen banyak hal yang bisa kita tangkap dari perjuangan seorang anak muda yang bergelut di dunia politik, bukan hanya intuisinya tapi juga secara implementasi, juga belajar dari banyak hal, mau teori, pengalaman dan lain sebagainya, bertemu dengan masyarakat, tidak juga memanfaatkan terlalu besar kehadiran orang tua yang padahal juga yang punya partai, memimpin partai, kepala daerah. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa simpulin sendiri deh, capek. Kesimpulannya ada pada kalian semua, para konstituenku. Simpulkan sendiri. Next kita akan ketemu lagi dengan berbagai tema yang menarik, khususnya tentang politik. Kita akan bahas apa aja, atau ada yang mau titip tema khusus boleh titipkan di halaman komentar. Ada 2 lagi loh. Sebarkan anggota dewan yang masih muda di parlemen harusnya diundang juga. Oh ya, nanti akan kita undang juga. Namanya saya tidak tahu. Karena mungkin saya bagian dari orang yang tidak tahu banyak nama anggota DPR. Oke, jangan lupa buat para konstituen,
tinggalkan komentar. Kalian mau bicara apa? Kita mau ngobrolin apa? Catat di halaman komentar di sini. Nanti ada ya di sini ya. Nanti ada lah pokoknya, oke? Oke, thank you. Terima kasih sekali lagi kawan Apip. Sama-sama, Bang. Sukses 2024, maju lagi. Kalau perlu bantuan, please jangan telepon saya. Jalan masing-masing. Oke, thank you. Everybody, konstituenku. Muah.